so seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C beranggotakan saya sendiri Fahrul Anam, NIM 2019-0106-002, dan Safira Zakiatul Faizah, NIM 2019-0106-008. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Sistem Dinamik, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Safira Zakiatul Faizah mengenai sistem otonomus linear 2 dimensi untuk akar karakteristik real kembar. Kepada Safira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Zakiatul Faizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otonomus linear 2 dimensi akar karakteristik real kembar. Di sini ada dx per dt sama dengan 3x dan dy per dt sama dengan 3y. Diselesaikan dengan penyelesaian PDB, yaitu dx per dt sama dengan 3x, maka x sama dengan x kali e pangkat 3t, dan dy per dt sama dengan 3y, maka y sama dengan y kali e pangkat 3t. Bisa ditulis dengan dx per dt sama dengan matriks 3003 kali x. Mencari nilai eigen. Nilai eigen sendiri yaitu lambda kali i min a sama dengan lambda kali matriks identitas 2 kali 2 yaitu 1001 min matriks 3003 yang didapat dari atas tadi, sama dengan lambda min 3 hasilnya yaitu lambda min 3 0 0 lambda min 3. Lalu kita mencari determinan dari lambda kali i min a sama dengan 0, yaitu lambda min 3 matriks lambda min 3 0 0 lambda min 3 sama dengan 0. Lalu kita mencari persamaan karakteristik yaitu lambda min 3. Di sini lalu kita mencari persamaan karakteristik yaitu lambda min 3 dan lambda min 3 kali lambda min 3 sama dengan 0, yang artinya lambda 1 sama dengan lambda 2 yaitu 3, maka diperoleh dua nilai eigen yang sama. Kita mencari lambda sama dengan 3, maka matriks determinan tadi kita masukkan lambdanya. Lambdanya 3, maka kita ganti lambda menjadi 3 di matriks yaitu 3 min 3 0 0 3 min 3 sama dengan 0 0 0 0, maka diperoleh 0 kali V1 plus 0 kali V2 sama dengan 0. Kita misalkan, misal V1 sama dengan P elemen dari R, lalu V2 sama dengan Q elemen dari R, sehingga V sama dengan V1 V2 sama dengan PQ, seperti yang ada di layar. Kita masukkan P-nya yaitu 1, 0 dan Q-nya kali 0, 1. Di sini jelas bahwa matriks 1, 0 dan matriks 0, 1 adalah vektor eigen. Xt sama dengan C1 E pangkat 3T kali matriks 1, 0 dan plus C2 E pangkat 3T kali matriks 0, 1. Kurva solusi dari X sama dengan X0 E pangkat 3T yaitu seperti yang dilihat di layar.
T menjauhi semakin besar T semakin menjauhi 0,0, sama juga dengan Y sama dengan Y0 E pangkat 3T. Semakin T semakin besar akan menjauhi titik 0,0. Potret fase bisa digambarkan seperti yang ada di sini, yaitu tidak stabil atau menjauhi titik tetap. Jadi di semuanya ini menjauhi titik tetapnya, yaitu 0,0. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Fakhrul Anam, mengenai sketsa potret fase sistem otonomus linear 2 dimensi. Di sini kita akan membahas kondisi nilai eigen untuk potret fase ya. Yang pertama adalah nilai eigen real berbeda. Lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 itu ada 3 nilai eigen real, keduanya negatif, keduanya positif, dan real 1 negatif dan 1 positif. Yang kedua nilai eigen real kembar, lambda 1 sama dengan lambda 2, ada kembar positif dan kembar negatif. Yang ketiga nilai eigen bilangan kompleks, ada bagian real yang positif, bagian real negatif, dan bagian real itu sama dengan 0. Untuk yang pertama adalah nilai eigen real berbeda, lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Kondisi yang pertama, nilai eigen real keduanya negatif. Sini informasi yang diperlukan untuk menggambar sketsa potret fase dari suatu sistem otonomus linear 2 dimensi itu ada matriks, lambda, dan vektor eigen yang berhubungan dengan sistem tersebut. Langsung ke contoh, diberikan matriks min 3, 0, 3, min 2, di mana lambda 1 sama dengan min 3, vektor eigen 1 sama dengan 1 min 3, lambda 2 sama dengan min 2, vektor eigen 2 sama dengan 0, 1. Di sini langkah-langkah untuk menggambar sketsa potret fase. Yang pertama, gambar sketsa sistem koordinat X dan Y. Lalu gambar sketsa titik koordinat X dan Y untuk kedua vektor eigen ya, vektor eigen 1 dan 2, di mana vektor eigen itu yang di atas itu X, ini yang bawahnya Y. Nah, di sini karena lambda 1 dan 2 itu bernilai negatif, maka arah vektor itu menuju titik tetap yaitu 0,0. Dan titik kesetimbangannya karena menuju titik tetap itu bersifat stabil. Setelah itu kita gambar arah solusi atau arah vektor yang lain dengan lambda 1 sama dengan min 3 dan lambda 2 sama dengan min 2 yang menuju titik tetap 0,0. Di sini kan dari vektor eigen ini kan titik terjauh atau terbesar itu kan min 3 ya angkanya ya. Kita ambil titik terjauhnya min 3 dan 3, maka gambarnya diperoleh sebagai berikut. Nah, kita fokus ke gambar yang sebelah kiri dulu. Nah, di sini pertama kita gambar untuk garis lambda 1 sama dengan min 3. Vektor eigennya 1 dan min 3. Berarti 1 di sini X ya. Ini 1 dan min 3 berarti di sini Y-nya min 3. Nah, berarti titik temunya di sini. Kita gambar garis lurus ke 0,0. Nah, begitupun di sini. Kita tarik sampai ke sini juga. Nah, selanjutnya lambda 2. Ini untuk lambda 1 ya. Lambda 2 nya berarti sama dengan min 2, itu vektor eigennya 0,1, berarti X nya 0, Y nya 1, berarti di sini. Berarti ini untuk lambda 2 kita tarik full saja ya, tidak apa-apa. Nah, di sini lambda 1, lambda 2 itu kan negatif, berarti menuju ke titik tetap. Nah, ini juga dan bersifat stabil. Nah, untuk panah-panah yang kecil ini menyesuaikan atau mengikuti dua garis ini, lambda 1 dan lambda 2. Jadi ini adalah solusi lain atau arah partikel lain ya. Untuk lebih jelasnya berarti lihat gambar sebelah kanan ini. Kita gambarkan lagi garisnya.
Nah ini, nah mohon maaf ya, intinya seperti ini ya. Terlihat bahwa partikel-partikel ini bergerak menyesuaikan dengan dua garis ini, lambda 1 dan lambda 2. Selanjutnya adalah nilai eigenreal, keduanya positif. Sini kita langsung ke contoh, diberikan matriks 2 1 2 3 di mana lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 4, vektor eigen 1 sama dengan 1 min 1, vektor eigen 2 sama dengan 1 2. Langkahnya masih sama untuk langkah 1 dan 2. Nah, di sini karena lambda 1 dan lambda 2 bernilai positif, maka arah vektor itu menjauhi titik tetap, yaitu 0,0. Dan titik kesetimbangannya atau TE bersifat tidak stabil ya, karena menjauhi titik tetap. Intinya untuk positif itu menjauhi, yang negatif itu menuju. Untuk gambarnya, kita ambil titik terjauhnya di sini berarti min 2 dan 2 saja ya. Untuk lambda 1 berarti vektor eigennya 1 min 1, berarti kita vektor eigennya 1 min 1 di sini. Berarti 1 ini 1 min 1 ini. Berarti ini untuk vektor eigen yang kedua 1 2, berarti x-nya 2 di sini, y-nya 1. Maaf, x-nya 1, y-nya 2, berarti di sini. Nah, ini. Tarik garis lurus. Untuk lambda 1 itu positif, lambda 2 positif juga, berarti menjauhi. Nah, ini lambda 2, ini lambda 1, berarti menjauhi. Nanti partikel lain atau solusi lain itu menyesuaikan dengan garis ini ya, sehingga diperoleh gambar potret fase dari sistem tersebut adalah demikian. Untuk lebih jelasnya, gambar di sebelah kanan ini. Nah, ini acuan garisnya. Nah, lalu yang selanjutnya itu nilai eigenreal, yang satu positif dan satu negatif. Diberikan contoh 1 2 ya, matriks 1 2 2 min 2 dengan lambda 1 min 3, lambda 2 sama dengan 2. Vektor eigen 1 1 min 2, vektor eigen 2 2 1. Langkahnya sama. Di sini karena lambda 1 negatif berarti menuju titik tetap, lambda 2 positif berarti menjauhi titik tetap. Nah, di sini titik kesetimbangannya itu bersifat tidak stabil pelana. Nah, kita ambil titik terjauh ya, karena di vektor eigen titik terjauhnya itu 2 min 2 ya. Berarti titik terjauhnya min 2 dan 2. Maka diperoleh gambar sketsa potret fase dari sistem itu sebagai berikut. Di sini kita gambarkan dulu untuk lambda 1 itu vektor eigennya tadi 1 min 2, berarti x nya 1 ini, y nya min 2, berarti di bawah ini. Nah, ini ya, kita tarik garis lurus sama seperti ini. Ini lambda 1. Terus lambda 2 nya tadi vektor eigennya 2 dan 1, berarti x nya 2 ini, y nya 1 ini. Nah, titik ketemunya di sini. Nah, untuk lambda 1 itu negatif berarti menuju ke titik tetap. Lambda 2 positif berarti menjauhi titik tetap. Nah, ini yang disebut tidak stabil pelana ya. Titiknya nanti mengikuti dari sini. Nah, karena ini menuju lalu ini menjauh. Nah, ini juga intinya dua garis ini adalah sebagai patokannya. Nanti untuk lebih jelasnya gambar sebelah kanan ini.
garisnya. Nih. Nah, kondisi yang kedua itu nilai eigen real kembar atau lambda 1 sama dengan lambda 2. Di sini contohnya adalah matriks 5 min 1 1 3 di mana lambda 1 2 itu 4, vektor eigennya itu 1 1. Langkahnya sama, kita perhatikan lambda 1 itu sama dengan lambda 2 itu positif, maka arahnya itu menjauhi titik tetap dan titik kesetimbangannya bersifat tidak stabil. Terus gambar solusi atau arah vektor yang lain atau partikel ya, pergerakan arah partikel. Di sini kita ambil titik terjauhnya itu 1 dan min 1, maka diperoleh gambar untuk sistem sebagai berikut. Nah, kita gambar dulu untuk vektor eigennya ya, itu kan 1 1, berarti di sini ya, ini 1 1, titik temunya di sini. Nah, kita tarik garis lurus sampai pojok, nggak apa-apa. Oh ya, 1 ya, berarti di sini sekalian, ini sama ini kita tarik pojok-pojok. Ini 1 ya, ini lambda 1 2. Nah, nanti potret fasenya ini tadi kan menjauhi titik tetap ya, karena positif. Nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, terus yang kedua adalah nilai eigen real kembar negatif. Sini contohnya min 7, matriks min 7 1 min 4 min 3 dengan lambda 1 2 sama dengan min 5, vektor eigennya itu 1 2. Sini perhatikan untuk lambda 1 sama dengan lambda 2 itu negatif, maka arah vektor itu menuju titik tetap dan titik kesetimbangannya itu bersifat stabil. Kita ambil untuk titik terjauhnya adalah min 2 dan 2. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Kita gambar dulu. Min tadi vektornya adalah vektor eigennya 1 dan 2. Berarti di sini x-nya 1, y-nya 2. Ini ya. Oh ya, x-nya 1 berarti di sini y-nya 2 ini, karena titik terjauhnya tadi kita ambil min 2 dan 2. Kita tarik garis lurus menuju titik 0,0. Kita tarik juga. Lalu negatif ya, berarti menuju ke titik tetap. Dan kesetimbangannya itu bersifat stabil. Gambarnya akan seperti ini. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah nilai eigen bilangan kompleks. Kita langsung ke contoh. Untuk nilai eigen bilangan kompleks, yang pertama adalah bagian real positif. Contohnya diberikan matriks 2 3 min 3 2, dimana lambda 1 2 itu sama dengan 2 plus minus 3i. Sini lambda 1 bisa 2 plus 3i, lambda 2 sama dengan 2 min 3i atau sebaliknya. Untuk nilai eigen kompleks kita abaikan vektor eigennya ya. Terus arahnya itu berbentuk spiral. Ya, arahnya berbentuk spiral seperti ini, seperti obat nyamuk. Nah, nanti ini yang berlawanan, nanti ada juga yang
searah jarum jam. Nah ini karena realnya positif berarti menjauhi titik tetap 0,0 ya, dan titik kesetimbangannya atau TE itu bersifat tidak stabil spiral. Sini untuk mengetahui arahnya apakah searah atau berlawanan jarum jam, maka kita bisa mengalihkan matriks sistem ini ya dengan titik awal yang kita inginkan. Yang untuk mempermudah berarti kita misal ambil 1,10 ya. Ini sebenarnya bebas nanti karena ini juga masuk ke dalam solusi-solusi lain atau arah partikel lain ya. Jadi kita untuk mempermudah kita ambil 1, 0, x nya 1, y nya nanti 0 akan diperoleh. Ini nanti adalah titik tujuannya, jadi diperoleh 2 min 3. Artinya arah solusi yang didapatkan itu dimulai dari titik 1,0 menuju ke titik 2 min 3. Nanti akan terlihat arahnya itu searah jarum jam atau berlawanan. Di sini kan kita misalkan saja untuk koordinat terjauh itu min 3 dan 3, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Nih. Oke, kita misalkan saja tadi titik 1,0. Ini kan 3 ya, berarti satunya di sini. X nya 1, y nya 0. Berarti di sini ya titiknya, ini titik awalnya. Kita untuk menentukan arahnya dulu. Selanjutnya adalah titik tujuannya tadi 2 min 3. Kita ambil x nya 2, berarti di sini. Min 3 berarti di sini. Ini ya. Nah, berarti titik tujuannya ini. Berarti dari sini ke sini itu kan jelas ya. Mungkin nanti kan pasti dari 0 seperti ini. Nanti mengikuti arah panah ini. Nah, karena ini kurang sempurna ya, enggak apa-apa ya. Jadi ini adalah searah dengan jarum jam ya. Beda halnya jika dibalik, misal dari sini ke sini atau dari titik ini nanti hasilnya adalah di titik ini misal 2,0. Nah, itu baru berlawanan arah. Nanti gambarnya lebih jelasnya seperti yang di kanan ini untuk arah partikel-partikelnya ya. Selanjutnya adalah nilai eigen kompleks dengan bagian real yang negatif. Di sini diberikan contoh matriks min 4, 5, min 5, 2 dengan lambda 1, 2 nya itu min 1 plus minus 4i. Sini realnya negatif ya. Seperti biasa kita untuk eigen kompleks abaikan vektor eigennya. Arahnya itu berbentuk spiral. Karena negatif berarti menuju titik tetap 0,0. Dan titik kesetimbangannya bersifat stabil spiral. Nah, di sini arahnya kita tentukan seperti pertama tadi 1,10 ya. Nanti arah akan ketemu titik tujuannya itu min 4, min 5. Nanti ini diperoleh arahnya itu searah dengan jarum jam. Kita ambil koordinat titik terjauhnya min 2 dan 2, maka diperoleh gambar sketsa potret fase sebagai berikut. Nah, ini tadi kita ambil titik awal 0,0. Berarti 1,0 ya. Oke, kita ambil di sini aja nggak apa-apa. Misalkan ini saja 1 ya. 1,0 berarti di sini. Lalu titik tujuannya tadi min 4, min 5 ya, karena ini jauh. Maaf, karena ini sepertinya kurang, berarti kita ambil satu kotak satu aja berarti di sini ya. Yang ini dihapus berarti di sini. Lalu min 4 dan min 5. X nya min 4 berarti ini sini ya, 1 2 3 4 ini. Y nya min 5, 1 2 3 4 5 berarti di sini ya. Nah, dari sini kan sudah jelas ya, kita mulai dari 0 nanti. Nah, ke sini. Nah, berarti arahnya apa? Searah dengan jarum jam.
ya. Nanti gambarnya lebih jelasnya seperti di sebelah kanan ini. Yang terakhir adalah nilai eigen kompleks dengan bagian real 0. Di sini diberikan contoh ya, matriks 0 1 min 5 0 dengan lambda 1 2 nya itu plus minus akar 5i. Abaikan vektor eigennya untuk, nah ini untuk pengecualian yang untuk kompleks itu yang bagian realnya 0 itu berbentuk melingkar atau center dan tidak menuju ataupun menjauhi titik tetap, karena nanti terpusat ya atau center. Titik kesetimbangannya itu bersifat stabil melingkar. Untuk mengetahui arahnya masih sama, hanya perbedaannya tadi ini melingkar ya. Untuk yang bagian realnya negatif dan positif itu kan spiral, tapi untuk kalau yang ini untuk real 0 itu melingkar. Nah, untuk arahnya berarti kita kalikan saja dengan 1,0, lalu ditemukan titik tujuannya nanti 0 min 5. Nah, di sini arahnya itu searah dengan jarum jam. Kita ambil titik terjauhnya min 2 dan 2 ya. Seharusnya untuk perbandingan ini ya, seharusnya kita ambil min 2 dan 2, enggak apa-apa, nanti kita hitung per kotak saja. Nah, ini untuk titik awal seperti biasa 1,0, berarti kita ambil per kotak saja ya, karena ini 3 ya. Berarti di sini ini 1,0 titik awalnya. Nah, titik tujuannya tadi diperoleh 0 min 5, berarti x nya 0, y nya min 5, 1 2 3 4 5, berarti di sini. Nah, berarti arahnya nanti akan seperti ini, jelas searah dengan jarum jam. Nah, ini arah partikel lainnya ya, solusi lainnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya adalah ini. Nah, kalau kita gambarkan nanti bisa seperti ini ya. Ini center ya. Jadi center nanti melingkar di situ, terus di sini juga nanti sebenarnya. Nah, pasti lanjut ke sini nanti. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa arahnya itu tidak menuju ataupun menjauhi titik tetap, melainkan center ya, memutari titik tetap malah ya. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.